Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanillah wa syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan di muallif hadzal kitab al-alama Syekh Salim bin Sumar Hadrami wa biniyatil futub wal munuh wa rasul wa salahil jasadi wa roh bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Sekali lagi kita niatkan untuk anak cucu keturunan kita, semoga Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh-solehah ya Allah, biar pada tinggi derajatnya dunia akhirat, biar bahagia dunia akhirat, biar selamat hidupnya dunia dan akhirat, dijauhkan daripada bala musibah fitnah ya Allah. Bala musibah fitnah dirubah, dibalik menjadi kebaikan-kebaikan buat mereka semua. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga kumpul duduknya kita pada waktu yang sangat mulia ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan duduk kita biar benar-benar mempunyai nilai yang begitu tinggi di sisi Allah. Mari kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, patut saya apresiasi yang tinggi buat kita semua di tengah-tengah urusan kita perkara dunia, masih Allah tentukan kita berada pada satu majlis yang begitu diapresiasi oleh Allah, yang disebut dengan taman daripada taman surganya Allah. Besar harapan kita semua, semoga dengan amal yang boleh jadi nggak seberapa ini, tetapi bisa mengundang kasih dan sayangnya Allah buat kita semua, sehingga waktunya nanti kita layak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Masya Allah, Subhanallah ya, kita mohon sama Allah biar Allah berikan kita istiqamah untuk melakukan amal-amal soleh. Salah satunya seperti ini. Jadi saya selalu tegaskan di banyak tempat, hadirnya kita pada tempat yang sangat mulia ini bukan ujuk-ujuk maunya kita, tetapi boleh jadi di situ ada intervensi Allah. Dari sekian orang kita dipilih berada pada tempat yang begitu mulia. Dan juga saya apresiasi ini yang hadir, Masya Allah, ada orang tua yang sudah 80 tahun lebih ya Pak, 84, Masya Allah, bonusnya kebanyakan tuh. Tahu saya nyampe apa kagak? Ada yang Pak Haji sudah, ya Masya Allah. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur ataupun terbatasnya umur kita, yang jelas Allah gerakkan hati kita biar bisa ibadah dengan nikmat dan berkualitas. Biar kita ngerasain nikmatnya ibadah Pak. Coba belajar kita yang duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, ciri orang ibadahnya bagus, hatinya bagus Pak.
Boleh jadi ada orang beribadah hampir Masya Allah setiap hari bisa khatam Quran atau tahajud baru belain, tapi interaksi sosial hati masih jelek. Boleh jadi tanda ibadah kita belum nyampe ke Allah, belum usul ke Gusti Allah. Boleh jadi ibadahnya standar, ya 5 waktu gitu ya. Puasa Senin Kemis tempo-tempo puasa, tempo-tempo kagak, tempo-tempo puasa, tempo-tempo kagak yang namanya sunnah gitu kan. Enggak juga merupakan sunnah gitu. Ya qiyamul lail kalau memang lagi banyak nyamuk dia bisa qiyamul lail gitu. Tetapi kok hatinya bersih gitu, berhusnuzon. Boleh jadi Allah sudah menerima setiap ruku dan sujud kita. Itu interaksi itu Pak. Coba bagaimana hati biar kita hatinya bersih sama orang, jadi nikmat ibadah. Allah begitu Allahu Akbar hati Gusti Allah. Yang namanya sholat duha bukan karena sholat duha itu fadilahnya adalah untuk rizki, baca Quran waqiah, bukan karena rizki. Semua fadilah hilang illallah. Allah Akbar, ruku sujud ame orang, senyum kita, sapa kita, kata-kata kita, Masya Allah begitu mudah untuk membantu orang, tidak harus berbentuk materi. Kata-kata yang baik, mengajak kebaikan, artinya menebar kebaikan. Bagaimana senyum Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Makanya kita suka ngomong-ngomong sama Ustaz, ayo dong Ustaz, kalau sholat berjamaah biar aktif di masjid gitu. Nggak bisa kita ngadain survei setiap masjid ustadznya kagak ada, kadang-kadang Pak. Alasannya ada wiridan khusus, ngapain tidur. Saya teman-teman kalau keluar suka saya omel-omelin. Ente nih udah dipanggil ustadz, baca Quran sehari berapa? Baca dong 1 juz. Kalau buat kelas ustadz mah itu udah paling malesnya ustadz. Sehari baca 1 juz itu pang-males-malesnya ustadz Pak. Pang kedul-kedul nak kalau kata orang Batak. Udah paling malas kalau 1 hari 1 juz gitu. Jangan ngaku ahlul Quran kalau nggak nyampe 1 juz. Apa susahnya sih? Saya di rumah ada yang namanya Pak. Saya kasih Qurannya, saya kasih lekarnya. Berani nggak baca 1 juz sehari? 30 hari khatam. Berani cakep. Kasih Quran yang gede, mahal. Alhamdulillah, ini udah 12 hari nih Ustaz. Insya Allah selesai ya. Biarin aja. Atau 5 kaca 1/4 juz. Habis sholat sehari seberapa 5 kaca kan. Istilah kaca ngerti ya Pak? Jadi kalau di orang Quran itu ini kaca nih. Ini sekaca, ini 2 kaca. 1 juz itu 20 kaca. Kaca pertama pasti sebelah 1 tuh. Kaca pertama 1 pasti sebelah kiri karena ganjil. Kaca kedua genap pasti sebelah kanan. Jadi kalau orang ngapal udah pasti sebelah kanan sebelah kiri paling atas itu nggak boleh enggak, pasti bisa. Nggak pakai tahunan, seminggu juga ngerti. Tapi kalau orang-orang belum paham, ini Quran sebelah kanan paling atas, wih gitu, karena belum tahu. Kalau dia orang menghafal Quran pasti tahu, gitu. Itu standar internasional gitu, standar internasional gitu. Santai-santai kita bisa. Wabasyiril ladzina, kaca berapa? 4, sebelah kanan sebelah kiri, sebelah kanan ya atas tengah bawah, paling atas ya tuh. Bisa gitu. Jadi mudah-mudahan Pak. Ya kalau ngaji kayak gini mah antum banyak jadi baca gimana gampang. Cuman kita minta ini biar tandanya ngaji berkah, ada efeknya. Gimana kualitas ibadah kita? Makin nikmat apa kagak? Gimana berjamaah kita? Coba Pak, Masya Allah. Allahu Akbar. Begitu sujud subhana rabbiyal a'la kecil. Kebayang kalau besok meninggal gimana? Bekal udah siap apa belum? Bekal yang cakep adalah Quran, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah
syafi'an li ashabi. Pengen disebut ahlul Quran enggak? Jangan ngaku keluarganya Allah, jangan ngaku ahlullah, jangan ngaku ahlul Quran. Kalau sehari cuman baca Qurannya selembar 2 lembar. Tapi lagi-lagi lah kalau buat agama lah Ustaz, masih mending mau baca daripada kagak. Oke lah jadi. Coba paksakan. Maka ada istilah riyadhah antum nih. Tapi saya suka ngomong begini Pak, orang kenapa nggak mau ke masjid? Orang kenapa nggak mau baca Quran? Boleh jadi bukan dia nggak mau, Qurannya nggak mau dibaca sama dia, masjidnya nggak mau dikunjungi sama dia. Dibikin sibuk 1001 alasan, tak mampu dia untuk membaca Al-Quran. Boleh jadi suaranya cakep, boleh jadi bacanya pinter, cuman 24 jam tak ada waktu dia untuk membaca Al-Quran. Standar orang baca Quran 40 menit 1 juz. Cepet banget Ustaz, 20 menit. Itu udah 20 menit makin cepet deh. Itu ukuran-ukuran yang penghafal. 1 jam dah. Dalam 24 jam 1 jam kita untuk Al-Quran. Coba. Ke masjid bukan gak mau, masjidnya boleh jadi yang gak mau. Dibikin sibuk tuh orang. Makanya saya kira ngeliat Masya Allah orang tua. Di hati saya nih, aneh udah tua kayak gitu gak ya? Bisa sembahyang gak ya? Bisa tetap berjamaah gak ya? Allah katakan di dalam surah Ar-Rahman sampai 31 kali itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, nikmat panjang umur, sehat ya Allah. Kenapa enggak dipakai buat ibadah? Itu orang yang udah sakit, yang jalan sudah terbatas, banyak kekurangan, masih mau ibadah. Kita yang sehat, jalan lancar, kemampuan ada, waktu ada, kenapa sih sampai susah amat gitu. Ini kayak begini nih, Masya Allah. Girang, bersyukur. Mudah-mudahan ini tanda Allah lagi sayang sama kita. Insya Allah kita istiqomah ini Pak, perlu dipaksakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Ini suaranya kok jadi hilang ya Pak? Emang ini lagi nyenengin orang terus dari malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu pagi selesai langsung ke Tambun. Dari Tambun pulang nyampe rumah jam 4, jam 5 ke Sukabumi, nyampe setengah 10 malam, jam 10 malam pulang lagi ke Jakarta, nyampe jam 1 setengah 2 subuh udah ngajar lagi. Ya biar antum tahu ini orang sibuk. Sombong. Angin kali. Wa furudut tayammumi khamsatun. Bermula segala fardu tayamum itu ada 5. Kita lagi bicara tayamum. Kemarin sudah bicara tentang syarat-syarat tayamum. Sekarang bicara fardu tayamum. Jadi tayamum paling tidak 5 perkara ini enggak boleh, enggak harus terpenuhi di dalam ibadah tayamum sebagai pengganti daripada berwudu atau rukun mandi. Al-awwalu naqlut turabi. Bermula yang pertama itu memindahkan tanah debu. Naqlut turab nanti kita praktekkan. As-tsani an-niyatu. Bermula yang kedua itu niat. Niat itu tempatnya di mana kemarin kita bicara. Niat tempatnya di hati. Adapun Imam Syafi'i lafaz itu hanya sunnah. Makanya nanti kalau pas kita bahas tentang arkanus sholat, niat nanti 3 unsur atau terbagi 3. Kalau sholatnya sholat fardu, minimal ada berapa unsur agar sholat itu sah niatnya. Kalau sholat sunnah yang muqayyadah, yang zata sababin au hajatin, yang terikat dengan waktu dan kepentingan, maka niatnya minimal
ada berapa kategori jadi sahnya itu niat. Tapi kalau niatnya sholat sunnah yang ghairu muqayyadah, yang kita sebut dengan sholat sunnah mutlak, maka sahnya niat itu harus terisi berapa kategori. Itu ada itu. Nanti dari 17 rukun dalam sholat itu terbagi, ada rukun qauli harus terucap, nggak boleh enggak. Ada berapa itu yang disebut rukun qauli. Kemudian ada rukun qalbi. Kemudian ada rukun fi'li. Nah, ketiga ini. Jadi kalau sholat cuman diem aja, lu sholat nggak baca dalam hati, nggak terpenuhi rukun-rukun yang lainnya, maka secara fikih ditolak dia punya sholat. Nanti kita ke situ. Nah, ini yang kedua adalah niat. Innamal a'malu binniyah. As-salisu mashul wajhi. Bermula yang ketiga itu menyapu muka. Kita sudah tahu tuh wudu ada membasuh, ada mengusap. Perbedaan membasuh dan mengusap kita udah jelasin, yaitu paling tidak dalam posisi air. Jadi nggak boleh sama gerakan wudu. Kalau semuanya sama gerakan wudu, maka dipertanyakan kualitas keabsahannya. Ketika wudunya dipertanyakan kualitasnya, maka juga dipertanyakan kualitas sholatnya. Maka kata Nabi, isbaghil wudu, sempurnakan wudu. Kenapa? Boleh jadi banyak di antara umatku wudu, tapi wudunya tidak sempurna. Sedangkan salah satu syarat sahnya sholat adalah harus berwudu. Kalau wudunya nggak sempurna, bagaimana kualitas sholatnya dong kalau begitu? Kemarin juga sudah kita bahas. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Bermula yang keempat itu menyapu dua tangan hingga dua sikutnya. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Bermula yang kelima itu teratur antara dua sapuan. Jadi bukan syarat fardu tayamum itu minimal 5 kategori ini. Pertama, kita mau tayamum nih. Ini lagi fardunya, sunnahnya ngadep kiblat. Wudu juga begitu. Kiblat di sono, keran di sini. Jangan kerannya dibongkar, badannya belok dikit. Kalau bisa ngadep kiblat gitu. Sama kita anggap ke sono kiblat. Ya, ini ada debunya, kita anggap debu. Pertama, naklut turab. Ini naklut turab nih. Kalau memang dia banyak banget, diginikan dulu, ditipiskan dulu. Ini naklut turab yang pertama. Yang kedua apa? Niat. Kapan jatuhnya niat? Pada saat akan masuk yang ketiga, mengusap muka. Habis muka baru tangan sampai sikut. Jadi amalnya cuma 2 Pak sebenarnya, yaitu muka ame tangan. Ya. Pertama naklut turab, udah. Kemudian apa? Niat. Kapan jatuhnya niat? Nah, itu dalam wudu kan juga begitu. Kapan jatuhnya niat wudu? Bukan pada saat cuci tangan. Itu cuci tangan bismillah, sunnah-sunnahnya. Tetapi pada saat akan membasuh bagian pertama dari anggota muka, maka jatuhlah niat di sana. Sama dalam bertayamum juga begitu. Pada saat itu, maka kan kemarin sudah dijelaskan, ainal wajhu, mana yang disebut dengan muka. Kan sudah kita jelasin tuh, batasan vertikal dan batasan horizontal, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, dari mulai numbuhnya jenggot sampai numbuhnya rambut. Pak, kalau rambutnya botak begitu takriban, kira-kira di mana tuh kalau ada rambut numbuhnya? Itu dalam fikih dari istilah takriban kira-kira. Nah, kemudian kanan ke kiri dari mulai kuping apa cuping? Orang Indonesia kuping. Kalau di kamus cuping itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini. Nah,
Yang lingkaran itulah yang disebut dengan wajah. Maka pada saat sudah naqlut turab, jatuhkan niat, saya niat tayamum karena Allah, langsung masuk yang ketiga. Set semuanya rata ya, masuk sini. Set. Kemudian apa? Tangan. Ingat kemarin dia harus 2 pukulan, balik lagi ke sini. Yang tangan beda. Ini ada 3 Pak. Bagian sini 1, tengah sini 1, bagian jempol ini 1. Jadi 3 usapan. Sini. Ini jari ini 1. Ini ke sini 2, ini 3. Caranya bagaimana? Dari sini. Ambil yang setengah dulu. Jalanin. Ini jempol belum kepake kan? Tengah ini belum kepake. Baru ini yang kepake. Baru putar. Entar jempol ketemu jempol. Baru pakai. Selesai. Yang satu lagi. Begitu juga. Setengah. Ininya baru pakai. Ketemu jempol. Berurutan tertib itu namanya. Baru kita bisa menggunakan buat ibadah. Ingat kemarin sudah jelaskan. 1 tayamum hanya berlaku bagi 1 sholat fardu. Tapi kalau buat sholat sunnah boleh berkali-kali. Itu masalah tayamum. Jadi praktiknya seperti itu. Jadi sekali lagi, naqlut turab kemarin kan nurbata ini syarat-syaratnya. 1, jatuhkan niat. Saya niat kalau ketebelan, saya niat tayamum karena Allah. Langsung. Dari mulai sama wudu juga gitu ya. Di air, bedanya membasuh sama mengusap kan posisi air. Kalau membasuh, airnya ditadangin, disamperin ke tempat yang mau dibasuh. Kalau mengusap, tadangin airnya buang, usap kepala. Tuh gitu tuh. Jadi bedanya di situ tuh. Sangat mendasarnya. Belum lagi kalau membasuh itu ada sedikit usaha menggosokkan. Nah, tadi tayamum sama wudu juga jatuhnya bukan pas begini Pak. Wudunya dari atas. Orang sampai berdebat panjang lebar. Ini air ngalir Pak katanya. Ini kan bekas air wudu di atas. Berarti yang di sini mustakmal dong. Panjang banget orang berantem masalah begitulah. Kagak. Yang disebut mustakmal tetesan terakhir nih ngalir. Selama masih ngalir nggak mustakmal. Begitu udah netes jatuh, nah tetesan itu yang disebut dengan mustakmal. Bukan yang ngalir ke sini. Kalau orang berdebat tuh, kalau begitu tuh ngalir berarti tuh yang di sini air mustakmal dong, kan udah bekas wudu di atas. Selama dia masih ngalir kagak. Begitu udah putus. Makanya juga dalam berwudu nggak boleh sampai copot basuh air. Kan sunnahnya dari sini ke sini wudu ya. Bukan orang wudu kan gini nih. Rusak ya kagak sih, cuman berarti kagak apik aja. Lihat dong ayatnya. Ilah kan berarti ilah dari sini. Udah, jangan sampai berhenti. Makanya wudu pakai gelas gini bisa nggak? Ini lebih banget. Cukup tuangnya. Udah jangan dilepas. Kalau udah kelepas dan jadi mustakmal. Terus begini. Cukup nih. Ini praktekin waktu itu di rumah. Kalau di sini basah. Tuangin sedikit ayat di sini. Fardu wudu kan coba tuangin deh. Langsung di sini. Jangan berhenti. Ratain aja pakai air, pakai tangan. Terus gitu. Cukup. Lebih malah. Sisanya kita minum. Misalnya, Masya Allah. Wah, sama. Tayamum begitu sudah sah. Jatuhkan niat di hati. Mulut melafalkan mah sunnah indah Syafi'i. Yang penting di hati ngomong. Makanya nanti sholat kenapa Allah sampai bar di situ jatuhnya niat sampai habis. Nanti kita belum bicara nih. Jadi gak sembarangan tuh. Ustadz sholat itu gak pakai niat, cukup di hati kan begitu tuh.
Aneh diomelin sama orang yang baru tumen ngaji di pabrik. Masya Allah, dibilang cara sholatnya salah, ngajarin salah. Sholat tuh nggak pakai niat, cukup di hati. Aneh tanya, yang di hati ente apa namanya? Diem. Ustadz payah nih, begitu. Aneh mau pukul gede banget. Kalau kecil sih yang banyak yang berantem. Iya bang. Aneh tanya, yang di hati ente itu apa? Nggak ngerti juga. Baru kita jelaskan. Yang menjadi ulama ijma dalam fikih, kata-kata ijma berarti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat itu ijma. Anna niyata ruknun min arkanis shalah. Yang namanya niat rukun daripada rukun salat. Yang menjadi perdebatan, apakah niat perlu dilafalkan atau tidak, itu yang menjadi orang berantem. Berdebatnya di situ. Makanya ya tadi begitu sudah naqlut turab, niat di hati. Mulut ente mau ucapin terserah deh. Yang penting hati ngomong. Saya niat tayamum karena Allah mas. Udah. Ingat 1, 2, 3. Masuk. Set. Ustaz ribet banget. Jangan dipakai susah bikin mah. Ya, itu di acara yang rapihnya begitu. Insyaallah bisa. Kalau pakai Syafi'i banget bang, ente berat. Misalnya karena wudunya nggak boleh karena nggak boleh kena air, pas bagian tangan. Ini kalau Syafi'i beneran nih, ribet antum, kasihan dah. Aneh juga nggak sanggup kayaknya. Tayamum dong. Begitu sudah wudu muka, mau tangan kan nggak boleh. Tayamum dulu tuh. Kayak tadi habis tayamum lanjutin lagi wudunya. Kaki kan atas kepala baru kaki. Begitu tuh kalau Imam Syafi'i. Lah kalau dua yang nggak boleh dibasuh, tangan sampai kaki, wudu muka, begitu tangan tayamum, kepala wudu lagi, begitu muka kaki tayamum lagi. Wah urusannya berantem orang nih. Enggak. Maka kata yang imam yang lain, udah selagi ada alasan antum dibolehkannya untuk bertayamum, langsung saja tayamum. Nggak usah kayak begitu. Tuh enaknya begitu. Kayak wudu ada membasuh terbasuh. Orang wudu pakai keran kaki gini-gini doang, boleh kagak? Tergantung pemahaman tadi masalah ghuslnya. Membasuh apa terbasuh? Kalau membasuh antum nggak boleh begitu, mesti begini. Tapi kalau terbasuh boleh antum begitu-gitu doang. Imam Syafi'i dibolehkan tuh begitu-gitu doang. Karena kalimatnya terbasuh. Tuh untuk masalah me dan ter aja beda di dalam. Sama air yang kemarin kita jelaskan. Mendatangkan dan didatangkan beda. Najis sama mutanajis beda. Kotoran tikus itu najis. Duit kena kotoran tikus namanya mutanajis. Artinya dia bisa suci. Dihilangin najisnya jadi suci. Itu namanya mutanajis. Sama air. Air seember mau nyuci. Kebetulan di pakaian anak kita ada najisnya. Ingat air sedikit kejatuhan najis kemarin adalah najis. Jadi najis gak tuh airnya? Jadi najis. Makanya jangan begitu. Pakainya dulu yang masukin, baru masukin air. Nah kemarin udah dijelasin ya. Jadi kalau pakaian najis ada dua. Pertama sucikan dulu, kedua baru bersihkan. Tapi kalau pakaian yang nggak ada najisnya cukup bersihkan saja, nggak perlu disucikan. Cara cuci karena kemarin sudah kita jelaskan. Jadi ini masalah bertayamum tadi begini. Jatuhkan niat di hati saya, niat tayamum baru bersama. Udah nggak pakai kaki ya Pak, ntar ada penggede tayamum pakai kaki kan lucu nih. Cara kita mah belajar dulu baru dimasukin YouTube ya. Ini masa tayamum pakai kaki ya, ngaco aja. Baru lagi ke sini set. Nah, ini kan belum dipakai nih.
selesai kita, ya baru bisa sholat. Mubtilatut tayammumi salah satu, bermula yang membatalkan tayamum itu 3. Ini hal-hal yang membatalkan tayamum, seperti hal-hal kemarin yang membatalkan wudu kita bahas. Ma'abtalal wudu'a, pertama segala barang yang membatalkan akan wudu. Semua hal yang membatalkan wudu, maka itu juga menjadi sebab batalnya tayamum kita. Hal-hal yang membatalkan wudu, maka juga itu berlaku membatalkan tayamum. Tayamum ini nanti fungsinya Pak, pada saat kita sakit, terbatas, maka ada istilah dulu Pak Quraisy ketika ditanya di masyarakat kita, wabil khusus masyarakat Betawi, ada istilah membayar fidyah sholat. Pernah dengar gak? Kalau meninggal bayar fidyah sholat. Sebenarnya fidyah itu berlakunya bagi puasa aja, tapi bagi sholat orang Betawi ada tuh. Ketika Pak Quraisy ditanya, secara buku-buku yang bicara itu seperti Hasbi As-Siddiqi dan sebagainya nggak ditemuin kata Pak Quraisy. Tapi ada satu kitab yang ditemukan dibolehkannya fidyatus sholah sebagai usaha orang yang hidup kepada yang mati agar sholat-sholatnya boleh jadi yang waktu itu terbengkalai, maka mudah-mudahan tertutup dengan kafarah daripada beras yang dia keluarkan. Tapi kondisi kayak gimana? Kondisi orang yang pada sakit masih sadar, cuman najis kemana, dawam najis, selang di sini kateter, udah najis semuanya. Maka saat itu dia boleh sholat dengan sebatas kemampuannya, dengan penuh tidak kesempurnaannya, maka fidyah sholat dalam rangka mengcover, menutup boleh jadi sholatnya yang nggak sempurna tadi itu. Tuh, itu jawabannya. Pak Quraisy ketika ditanya, bijaksana beliau itu, nggak langsung, nggak ada dalilnya, nggak begitu. Begitu luar biasanya mengapresiasi itu. Nah, fungsi tayamum nanti pada saat kita sakit terasa. Ya Allah, rasa banget. Sampai saya pernah baca satu keterangan, dalam kondisi yang antum kena air dingin, sholat begitu payah, sampai dalam kondisi itu boleh dijama antum sholat. Sampai seperti itu, saking untuk meringankan itu. Kayaknya kalau sampai 2 kali bolak-balik entar itu susah. Sampai seperti itu. Jadi pekerjaan jamaah tidak harus dalam kondisi dia harus musafir, dalam kondisi yang dia sulit untuk melakukan itu, kondisi yang tidak memungkinkan. Ya ini yang bisa ngomong begini, bisa merasakan begini, orang yang udah pernah sakit nggak berdaya baru tahu fungsinya fikih itu. Iya bagus ada fikih yang membolehkan. Kalau enggak, ya Allah, mau sholat sono udah gontai sini, ya Allah, ternyata begitulah keringanan dalam fikih. Fikih itu untuk meringankan, bukan untuk pada berantem. Makanya coba belajar memaklumi dan lapang dada dengan hal-hal yang sifatnya berbeda. Jangan menjas, gimana sih gue, nggak apa-apa. Fikih itu luas Pak, al-fiqhu lugatan al-fahmu. Ini fikih cuman kata begini, di karangan Imam Syafi'i aja berdebat habis-habisan. Makanya kalau antum ngaji fikih di sono kok agak sedikit berbeda, lagi-lagi pemahaman imam yang kitabnya itu mungkin berbeda dan sebagainya. Makanya nggak perlu jadi pada berantem. Ini gara-gara ngaji fikih pada kagak teguran. Cuman perbedaan sampai tangan begini sampai begini. Cuman masalah teguran pakai celana dan nggak pakai celana. Masalah kunut nggak kunut. Masalah kayak gituan orang pada berantem. Mau ibadah kok jadi pada berantem sih? Mau ibadah kok jadi gak tegur siapa sih? Cuma masalah gituan doang. Ya Allah, makanya kalau orang-orang udah alimul alamah nggak berantem. Kenapa? Dia mengerti, dia memahami tentang muqarinul madzhab, perbandingan mazhab, mengerti benar. Nah ini hal-hal yang membatalkan wudu juga termasuk adalah hal-hal yang membatalkan tayammum. Wariddatu, dan kedua adalah murtad.
Deh, batal. Semuanya. Iya Pak, kita jagain. Maka kalau nggak bisa ya, kalau bisa ada kalimat dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum. Coba lihat kalimatnya di situ Pak. Wala tamutunna itu adalah fi'lul mudhari'. Dalam perspektif bahasa Inggris menggunakan present continuous tense. Maaf nih ya, yang orang Betawi nggak paham kan? Sama gue juga nggak paham. Jadi yang disebut present continuous tense atau fi'il mudhari' menunjukkan fil hal wal istiqbal. Pekerjaan itu sedang dilakukan atau jadi pekerjaan yang akan atau sedang dilakukan pakainya fi'il mudhari'. Larangan Allah pakai fi'il mudhari', artinya larangan itu berlaku sampai selesai, sampai kita meninggal. Karena last minute, kenapa orang meninggal perlu ditalkinkan? Saat itu setan lagi godain kita. Agar apa? Agar orang ini di last minute-nya dia lupa kepada Allah sehingga dia dalam keadaan murtad. Sampai begitu setan tuh. Maka dibimbing orang yang lagi sakaratul maut. La ilaha illallah. Kalau baca syahadat kepanjangan. Asyhadu an la, boleh di kupingnya aja nih. Jangan diteriak-teriakan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah, atau Allah. Ayo sebut Allah. Qom, sebut ya Qom. Allah. Imam Ahmad bin Hambal waktu dibimbing begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la geger. Imam besar nggak bisa menyebut talqin pada saat katanya dianggap nazar. Nggak tahunya nggak jadi meninggal. Begitu udah saya ditanya, kenapa waktu dibimbing la ilaha, ente jawabnya kagak, la. Lu nggak tahu, waktu itu setan lagi bimbing gue jadi orang murtad. Begitu sebut kalimat murtad kata saya, lah gitu. Jadi dia lagi berdialog sama setan. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hambal. Lah, enggak. Beliau itu terkenal dengan cerita istighfarnya Pak. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal pernah tertarik ke kota Irak karena jeritan hati orang ahlul istighfar. Tukang roti, wiridannya nggak ada yang lain. Setiap hari dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hambal nggak ada apa-apa, tiba-tiba pengen banget pergi ke kota Irak. Sampai di masjid ulama dulu nggak kelihatan dari pakaian. Nih kita ilmu kagak pakai pakainya ulama. Banyak banget yang pakai imamah begitu ya. Padahal baca Qur'annya belepetan begitu. Ini Ustadz sunnah, bukan di situ sunnah buat ente. Pakaian itu menunjukkan kualitas. Lipatan-lipatan imamah menunjukkan kualitas keilmuan. Lipatan begitu mau faqih ahli fikih tuh. Kalau lipatan begitu dia mau muhaddis ahli hadis tuh. Kalau lipatan gitu mau fasir. Jadi lipatan-lipatan imamah dalam karakteristik keilmuan menunjukkan fan disiplin ilmu yang dikuasainya. Maka nggak sembarangan boleh begitu. Bagi orang-orang yang ilmunya terbatas, tolong kalau ente orang SD jangan pakai pakaian anak SMA, karena pakaian itu identitas. Buat kita cukup begini aja, Masya Allah. Nyampe di masjid dianggap orang nggak ada yang tahu siapa itu, pada imam besar, boleh nggak memorbotnya nggak dikasih. Akhirnya ada tukang roti ngeliat. Aman, come here. Dia orang Inggris. Comere, come here. Dari mana? Dari begini-gini. Ya udah, kata dia. Ada dikit lagi tutup di rumah, ada rumah kosong, kamar kosong. Ntar lu tidur di rumah gue, tenang aja. Dikit lagi nih tanggung katanya. Ntar gue yang tutup. Ada orang beli dari ini. Diperhatiin sama Imam Ahmad bin Hambal.
Selesai, ada celah untuk ngobrol. Bang, tadi abang ada perhatiin dari tadi mulutnya nggak pernah diem dari nyebut istighfar. Lah iya bang, aneh mau baca istighfar dari dulu, dari ente belum lahir aneh udah baca istighfar. Oh kayak waktu istighfar. Aneh mau tanya, apa yang antum merasakan ketika antum mendawamkan, melazimkan istighfar? Kata dia apa ya? Semua hajat aneh nggak pernah ditolak sama Allah. Semua keinginan aneh selalu terwujud. Cuman satu yang sampai wayah gini ngerti ya? Yang sampai hari ini nggak terwujud juga. Apaan bang? Aneh pengen banget ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal kenanya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad Masya Allah, ini orangnya yang memohon kepada Allah, nggak ujuk-ujuk. Imam Ahmad pengen banget datang ke kota Irak. Ternyata ada tukang roti yang ahlul istighfar yang memohon kepada Allah, gue pengen banget ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Ketarik sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh ahlul istighfar tuh Pak. Nabi aja nggak kurang 70-100 kali baca istighfar. Nabi yang turun maaf dari Allah sebelum melakukan hal yang salah misalnya. Apalagi kita yang setiap kedipan dan hembusan nafas boleh jadi penuh dengan dusta. Jangan bosan istighfar. Ada orang cewek lewat, astagfirullah. Nggak banyak orang kenceng, astagfirullah. Masya Allah. Nih riddah yang kedua ini menyebab jadi batalnya tayamum dan juga batalnya kita sebagai seorang Islam. Tolong jagain akidah anak-anak kita. Jangan karena masalah kerjaan. Ini cerita Pak, saya punya kawan perasaan dulu rajin banget ibadahnya. Cuman karena perempuan dibolehkan dia nikah sama anaknya dan dijanjikan jadi PNS, akhirnya dia lepas akidahnya. Ada orang yang sampai sekarang nggak akrab sih, aneh pernah deket gitu, pernah ketemu dan tahu dia juga tahu aneh dengan cerita, Ustaz tahu kasih kasih. Kenapa bang? Kemarin akhirnya pacaran kata mertuanya, lu boleh kawin sama anak gua, bahkan lu gua jamin masuk PNS, tapi tinggalin agamanya. Dia tinggalin agamanya. Masya Allah, dia nikah tuh sama perempuan, dia jadi pegawai negeri sipil, Masya Allah, tapi dia gadekan akidahnya. Ya Allah, kaya nggak seberapa dia itu. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pakai takkidnya banyak banget tuh. Takkid itu penguat dalam grammatical Arabic. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, makanya orang-orang yang itu la ilaha illallah. Maka kata Nabi, nggak kurang 100 kali antum membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dijauhkan dari kefakiran, dijauhkan dari azab kubur, dimudahkan proses di akhiratnya. Itu 100 Pak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya Allah, urusan banyak banget. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Begitu aneh dapat dari ulama besar di daerah Kalimantan. Baca itu 100 kali. Kalau bisa di penghujung zikirnya antum tutup adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Dan ketiga yaitu menyangka ia akan ada air jika bertayamum itu karena ketiadaan air. Lagi tayamum dia nyangka kayaknya di sana ada air, batal dia punya tayamum. Ya, kalau memang sebab tayamum karena ketiadaan air. Kita tutup dengan Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita, keistiqomahan, kenikmatan dalam ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فبأي آلاء ربكما تكذبان